2 gol jadi bukti progres timnas Indonesia U17. Direktur Teknik LC Utrecht puji pemain keturunan. FIFA utus konsultan Australia demi Piala Dunia U17. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U17 harus kembali menelan kekalahan di laga uji coba usai ditekuk klub Jepang Kashima Antlers U18 dengan skor 3-2. Sempat tertinggal lebih dahulu di babak pertama, skuad asuhan Bima Sakti mampu berbalik unggul 2-1 di babak kedua. Sayangnya 2 gol skema sepak bola Kashima Antlers membuat skuad Garuda Asia gagal mempertahankan keunggulan. Tentu kekalahan ini menjadi bahan evaluasi selanjutnya bagi sang pelatih Bima Sakti jika tidak ingin jadi bulan-bulanan pecinta sepak bola tanah air. Namun satu hal yang positif pada laga kali ini, Timnas Indonesia U17 mampu mencetak 2 gol. Satu hal yang tidak terjadi di laga sebelumnya kontra Barcelona Juvenil. Pelatih Bima Sakti memasang 90% skuad Timnas Indonesia U16 kala menjuarai Piala AFF U16 pada kali ini. Praktis hanya bek kiri dan kiper yang baru mendapatkan tempat di starting line up. Hasilnya skuad Garuda Asia cukup mampu menunjukkan permainannya. Namun beberapa kesalahan hingga kurangnya organisasi di lini tengah membuat Ariken Kakak dan kawan-kawan kesulitan mengembangkan permainan. Meskipun begitu, beberapa perubahan pemain di babak kedua patut diberi apresiasi. Bahkan masuknya pemain diaspora Aaron Switala cukup mengagetkan usai menambah ketajaman di lini serang Garuda Asia. Sayangnya beberapa peluang di depan gawang gagal dimaksimalkan dengan baik. Kashima Antlers U18 bermain cukup keras pada pertandingan kali ini. Beberapa pelanggaran keras sudah terjadi sejak peluit pertama dibunyikan. Hal tersebut sangat berbeda kala Timnas Indonesia U17 menghadapi Barcelona Juvenil. Tentu hal tersebut menjadi pelajaran tersendiri bagi skuad asuhan Bima Sakti. Selain untuk membangkitkan mental, tentu pelanggaran keras hingga pressing tinggi akan terjadi di Piala Dunia U17 mendatang. Meski begitu, Bima Sakti masih memiliki cukup waktu untuk melakukan evaluasi skuad hingga variasi, mengingat ajang bergengsi tersebut akan digelar pada November mendatang. Pemain diaspora Welber Jardim terbang dari Brasil ke Jakarta untuk bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Hal itu terungkap lewat unggahan Welber Jardim melalui Instagram story pribadi. Welber Jardim termasuk salah satu pemain diaspora yang dipanggil ke seleksi pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 sejak awal. Namun dirinya terlambat bergabung karena masih memiliki agenda bersama klub. Berkat performanya, Welber Jardim sering dijuluki Neymar dari Indonesia oleh media-media Brasil. Pemain bernama lengkap Welber Scott Halim Jardim dinilai menjadi salah satu pemain potensial yang bisa menjadi andalan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mengabarkan bahwa skuad Garuda Muda akan memulai training camp pada 8 Agustus 2023 sebagai persiapan Piala AFF U23 2023. Adapun saat ini Sintayong masih gencar dalam melakukan perburuan pemain. Beberapa kali juru taktik asal Korea Selatan itu tampak memantau pertandingan BRI Liga 1 musim ini. PSSI sendiri sudah mulai mengirimkan surat pemanggilan pemain ke klub. Tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste, persiapan skuad Garuda Muda terbilang singkat. Pasalnya skuad asuhan Sintayong akan memulai laga perdana pada 18 Agustus mendatang. Menariknya, Piala AFF U23 hanya dijadikan sasaran perantara oleh PSSI. Hal itu lantaran Timnas Indonesia U23 fokus pada kejuaraan lain seperti kualifikasi Piala Asia U23. Sintayong mengakui belum mendapatkan pemain yang menonjol setelah kerap terjun ke stadion untuk menyaksikan beberapa laga BRI Liga 1 2023-2024. Meski begitu, Sintayong yakin kedepannya akan ada pemain yang bisa unjuk kebolehan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap pemain muda Liga 1 menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebab Timnas Indonesia U23 berpotensi tampil dengan beberapa wajah baru di Piala AFF U23. Mengingat ini adalah kejuaraan di luar kalender FIFA, pasti ada klub yang menahan pemain kuncinya. Direktur Teknik LC Utrecht Tim Gillissen menyanjung pemain keturunan Timnas Indonesia Ivar Jenner yang resmi menyepakati perpanjangan kontrak dengan klub Belanda tersebut hingga 2026.
Direktur Teknik Utrecht Tim Gillissen mengungkapkan pertimbangan mereka mempertahankan Jenner berkaca dari performa sang pemain di Eredivisie 2022-2023. Pada musim lalu, Jenner tampil di 18 pertandingan. Menurut Gillissen, Jenner memperlihatkan performa yang bagus. Keyakinan Utrecht makin bertambah setelah gelandang berusia 19 tahun tersebut menunjukkan kualitasnya ketika bergabung dengan tim utama selama pramusim. Menariknya, kabar perpanjangan kontrak Ivar Jenner ternyata mendapatkan respon dari beberapa pemain keturunan termasuk Justin Hubner hingga Rafael Struijk. Klub Liga Armenia, Alcinoa resmi mendatangkan pemain keturunan Indonesia, Ilya Zalhav. Menariknya, pemain yang minat untuk membela timnas Indonesia itu akan satu tim dengan dua pemain lain yang memiliki keturunan Indonesia, yakni Jordi Tutuarima dan Justin Mateu di Alcinoa. Kehadiran ketiganya diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam usaha Alcinoa meraih posisi lebih baik di peringkat Liga Armenia 2023-2024. Sebelum merapat ke Alcinoa, Alhaus sempat membela Almere City selama 4 musim. Keberhasilannya membantu Almere City naik ke Eredivisie di musim 2023-2024 menjadi salah satu prestasi terkemuka. Namun Alhaus memilih untuk mengambil langkah baru dengan meninggalkan Belanda dan bergabung dengan Alcinoa sebagai pemain bebas transfer di musim panas 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan lapangan latihan untuk keperluan Piala Dunia U17 2023, terutama di kota Jakarta dan Bandung, akan ditambah untuk mengakomodir digelarnya pertandingan di masing-masing kota nanti. Adapun penambahan lapangan tersebut dengan rincian 1 lapangan latihan di Jakarta, sedangkan 2 lapangan latihan akan ditambah di Bandung. Sebelumnya, Erick mengumumkan Jakarta dan Bandung masing-masing akan menggelar pertandingan untuk 2 grup Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, Kota Solo dipercaya menggelar 1 grup beserta semifinal dan final. Perbaikan sarana dan prasarana Jakarta International Stadium atau JIS terus digencarkan jelang dimulainya Piala Dunia U17 2023. FIFA pun ikut mengawal perbaikan tersebut, bahkan sampai mengutus konsultan asal Australia. Itu artinya perbaikan sarana dan prasarana JIS bakal berpacu dengan waktu. Pasalnya gelaran Piala Dunia U17 2023 hanya menyisakan sekitar 100 hari lagi. Nantinya perwakilan FIFA akan kembali datang dengan rombongan besar untuk kembali melihat progres perbaikan stadion yang terletak di utara kota Jakarta itu. Pelatih Dewa United John Olderi-Kering menyoroti kedatangan Sintayong di laga kontra Persis Solo pada pekan ke-6 Liga 1 musim ini. Saat disinggung apakah ada pemain Dewa United yang dilirik Sintayong, John Olderi-Kering enggan sesumbar. Kendati demikian, dia memuji kualitas 2 anak asuhnya yang berlabel Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Secara umum, nama Egy Maulana Fikri masih bisa mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas U23 Indonesia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.